Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pak Wahyu yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi. Di sini kelompok kami ingin melakukan presentasi dari hasil olah data Tubes, yaitu tentang RStudio yang beranggotakan saya sendiri Mahendra Arya Pradita dengan NIM 120 222 3322, ada Yoda Adhikara Wendy Ardana dengan NIM 120 223 0284 dan Hafiz Rizky Octavian ada 120 222 3231. Boleh di next. Untuk pertama di sini saya akan menjelaskan tentang proses data preparation menggunakan R. Yaitu di sini kita membaca file Excel CSV. Pada tahap awal data preparation, file data dummy dalam format CSV dibaca terlebih dahulu menggunakan RStudio. Setelah data berhasil diimpor, sistem menampilkan bahwa terdapat 200 observasi dengan 15 variabel. Selanjutnya, dilakukan pengecekan data duplikat dan hasilnya menunjukkan tidak terdapat data ganda pada dataset. Yang bisa dikatakan 100% data ini lolos di dalam uji preparation. Dengan demikian, data yang digunakan telah siap untuk melanjutkan ke tahap pembersihan dan analisis berikutnya. Selanjutnya di sini ada memeriksa missing value dengan kode sum buka kurung is na buka kurung data. Di sini missing value-nya ialah 0, yang berarti tidak terdapat data yang hilang sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis. Selanjutnya ada mengecek data duplikat. Hasil pengujian menunjukkan nilai 0 juga, yang berarti tidak ditemukan data yang terduplikasi dan seluruh data responden bersifat unik. Menampilkan statistik deskriptif yang ditunjukkan oleh gambar, di mana hasil statistik deskriptif ini menunjukkan nilai minimum, maksimum, median, dan rata-rata untuk setiap indikator. Secara umumnya, nilai rata-rata indikator berada pada kisaran 3,28 hingga 3,59, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap variabel-variabel dalam model TAM yang kita uji. Dan selanjutnya kita menghitung rata-rata indikator setiap indikator, yang dimana kode ini bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata setiap indikator dalam model TAM, dan output yang dihasilkan menunjukkan nilai mean masing-masing indikator, di mana nilai tertinggi terdapat pada BI1, yaitu Behavior Intention, dengan nilai 3,590 dan nilai terendah pada AU1 Actual Use 3285. Hasil ini memberikan gambaran awal mengenai kecenderungan jawaban responden pada setiap indikator. Membuat konstruk dan rata-rata konstruk. Di sini dilampirkan ada kode dan output dari kita menghitung rata-rata konstruk yang bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata setiap konstruk berdasarkan indikator-indikator yang membentuknya. Output yang dihasilkan berupa nilai mean yang masing-masing konstruk, yaitu PEOU 3,31, kode PU 3,40, kode BI 3,54, kode ATU 3,47, dan yang terakhir kode AU 3,32 yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap setiap variabel. Di next. Selanjutnya ada korelasi antar konstruk. Kode ini bertujuan untuk menghitung korelasi antar konstruk dalam model TAM berdasarkan nilai rata-rata setiap konstruk. Output yang dihasilkan berupa matriks korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antar konstruk. Boleh lanjut? Menghitung nilai reliabilitas dan validitas awal menggunakan R. Kode ini bertujuan untuk membentuk measurement model dan struktural model sesuai model TAM, serta menjalankan estimasi PLS menggunakan package SIMBIN-R. Output yang dihasilkan menunjukkan bahwa 200 observasi valid dan tiap
dan siap digunakan untuk pengujian reliabilitas, validitas, serta hubungan antar konstruk dalam model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yoda Adhika Rawendi Ardana. Baik, selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu melakukan proses data preparation menggunakan RStudio. Yang pertama itu mengenai indikator reliability-nya, outer loading-nya itu setelah kita analisis, data dummy itu menghasilkan pengujian menggunakan Smart PLS maupun R, itu menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70, yang dimana itu adalah memenuhi syarat yang dinyatakan valid dalam merepresentasikan konstruk yang diukur. Kemudian untuk korelasi antar konstruknya, itu nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan BI dan AU yang sebesar 0,606, yang menunjukkan keterkaitan paling kuat dibandingkan pasangan konstruk lainnya. Untuk Cronbach alpha-nya itu memiliki nilai 0,70, itu semuanya di atas 0,70 sehingga memenuhi. Lalu untuk composite reliability-nya itu seluruh konstruk di atas 0,70 yang menunjukkan konsistensi yang baik. Lalu untuk AVE-nya itu memiliki nilai di atas 0,50 sehingga memenuhi validitas convergent yang disyaratkan. Kemudian membuat visualisasi data menggunakan R. Untuk grafik distribusi jawaban responden, ini ada kodenya yang untuk kode dimasukkan, yang dimana outputnya menunjukkan diagram grafik distribusi. Kode ini dijalankan untuk memvisualisasikan sebaran jawaban responden pada setiap indikator yang menggunakan package ggplot2. Output yang dihasilkan berupa grafik distribusi yang menunjukkan frekuensi jawaban responden untuk masing-masing indikator. Secara umum, sebagian besar jawaban terkonsentrasi pada skala 3 hingga 5, yang mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan nilai positif terhadap konstruk yang digunakan pada model kita, yaitu model TAM. Kemudian untuk heatmap korelasi antar konstruknya, ini kode dan outputnya berupa grafik ini. Yang dimana kode ini dijalankan untuk memvisualisasikan juga tingkat hubungan antar konstruk menggunakan package core plot. Lalu output yang dihasilkan itu berupa heatmap korelasi yang menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki korelasi positif. Untuk korelasi tertinggi itu ditemukan pada BI dan AU, di mana sebesar 0,61, yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antar niat pengguna dan penggunaan aktual sistem ERP. Kemudian ada bar chart nilai rata-rata konstruk untuk kodenya itu, dan outputnya berupa diagram rata-rata konstruk ini. Digunakan untuk membuat bar chart rata-rata setiap konstruk dengan ggplot2, sehingga konstruk dengan nilai rata-rata tertinggi dan terendah dapat diidentifikasi dengan mudah. Pada grafik, itu menampilkan rata-rata setiap konstruk untuk ATU itu 347, AU 3,32, BI 3,54, POU 3,31, dan PU itu 3,40. Di mana nilai tertingginya itu adalah BI dan terendahnya adalah POU. Hal ini menunjukkan niat responden untuk menggunakan sistem ERP cukup tinggi, namun persepsi kemudahan penggunaan masih perlu ditingkatkan. Kemudian membandingkan hasil analisis R dengan hasil Smart PLS. Untuk pertanyaan apakah nilai reliabilitas sudah memenuhi syarat, jawaban kita adalah berdasarkan hasil pengujian, seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,70 serta AVE di atas 0,50. Itu menunjukkan seluruh konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen sehingga dinyatakan mampu mengukur variabel yang diteliti secara konsisten dan akurat. Lalu, apakah konstruk memiliki validitas konvergen yang baik? Berdasarkan kode dan output yang ditampilkan di atas itu, seluruh nilai AVE 0,50.
dan sebagian besar loadingnya 0,70, di atas 0,70. Lalu berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen, seluruh konstruk memiliki nilai di atas 0,50 dan nilai autoloading yang memenuhi batas minimum yang disyaratkan. Lalu dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk memiliki validitas konvergen yang baik. Lalu untuk rata-rata paling tinggi dan paling rendahnya itu mean tertinggi ATU di mana nilainya 4,30 dan mean terendahnya AU 3,95. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hafiz. Baik, selanjutnya memasuki penjelasan hasil analisis. Yang pertama, hasil analisis, variabel apa yang paling dominan? Bisa dilihat di sebelahnya terdapat gambar hasil analisisnya, di mana hubungan yang memiliki pengaruh paling besar adalah behavioral intention atau BI terhadap actual use atau AU, dengan nilai koefisien sebesar 0,609. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi niat pengguna untuk menggunakan sistem, maka semakin tinggi pula penggunaan sistem tersebut secara nyata. Keputusan seseorang untuk benar-benar menggunakan sistem sangat dipengaruhi oleh tingkat keinginan atau niat mereka sebelumnya. Boleh di next. Lanjut, apakah hasil R mendukung hasil Smart PLS? Jadi, hasil analisis menggunakan R Studio mendukung hasil Smart PLS yang sebelumnya sudah dianalisis pada bagian B. Karena seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai Cronbach alpha dan composite reliability berada di atas 0,70, sedangkan VA berada di atas 0,50, sehingga konstruk dinyatakan valid dan reliable. Kemudian dari sisi hubungan antar variabel, RStudio menunjukkan pola yang konsisten dengan hasil Smart PLS sebelumnya, di mana BI menjadi faktor paling kuat dalam mempengaruhi actual use atau AU, sehingga hasil analisis dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan implementasi ERP. Boleh di next. Kemudian, apa implikasi hasil tersebut bagi organisasi? Keberhasilan implementasi ERP tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan dan penerimaan pengguna. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan penggunaan ERP secara efektif dan berkelanjutan. Berikut beberapa implikasinya terhadap organisasi. Yang pertama ada meningkatkan BI untuk mendorong penggunaan aktual ERP, di mana BI memiliki pengaruh besar terhadap actual use. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan niat penggunaan melalui sosialisasi manfaat ERP, pelatihan, dan dukungan implementasi agar adopsi sistem berjalan lebih optimal. Kemudian yang kedua ada meningkatkan pelatihan dan pendampingan pengguna. Organisasi perlu menyediakan pelatihan terstruktur dan pendampingan selama implementasi ERP. Hal ini bertujuan untuk penggunaan lebih memahami sistem ERP, mampu mengatasi kendala, dan lebih percaya diri dalam menggunakan ERP atau lebih yakin. Boleh di next. Kemudian lanjut ke implikasi hasil bagi organisasi yang selanjutnya. Mana yang ketiga itu ada meningkatkan persepsi manfaat sistem. Organisasi perlu menunjukkan manfaat nyata ERP seperti efisiensi kerja, pengurangan kesalahan pengguna, percepatan pelaporan, dan kemudahan akses informasi. Semakin besar manfaat yang dirasakan, maka semakin tinggi keinginan pengguna untuk menggunakan sistem. Kemudian yang keempat ada mengurangi resistensi terhadap perubahan, di mana dengan implementasi ERP dapat menimbulkan penolakan karena mengubah cara kerja lama. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan manajemen perubahan melalui komunikasi terbuka, sosialisasi, dan pelibatan pengguna dalam proses implementasi. Dan yang terakhir, kelima ada memastikan penggunaan ERP secara berkelanjutan, di mana ada organisasi perlu memastikan ERP tidak hanya digunakan pada tahap awal, fitur sesuai kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi ERP tidak hanya
bergantung pada teknologi, tetapi juga pada faktor manusia dan dukungan organisasi. Pelatihan, dukungan manajemen, pengelolaan perubahan, serta evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan dan memaksimalkan manfaat ERP. Boleh di next. Kemudian penjelasan hasil analisis membuat kesimpulan akhir yang menggabungkan hasil Smart PLS, ARC, dan rekomendasi kepada manajerial. Berdasarkan hasil Smart PLS, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, di mana nilai overloading, Chromebus Alpha, composite reliability, dan FEE berada di atas batas minimum, sehingga indikator dan konstruk dalam model dinyatakan memiliki kualitas pengukuran yang baik. Hasil model struktural menunjukkan bahwa seluruh hubungan antara variabel berpengaruh positif dan signifikan, di mana sudah dijelaskan tadi hubungan yang paling dominan adalah behavioral intention terhadap actual use, sehingga niat penggunaan menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan aktual ERP. Kemudian hasil analisis menggunakan RStudio juga konsisten dengan Smart PLS. Seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas dan reliabilitasnya, sehingga hasil analisis dinilai sangat relevan, sangat reliable, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian berdasarkan temuan tersebut, organisasi perlu meningkatkan behavioral intention pengguna melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kemudahan, penggunaan, dukungan manajemen, dan sosialisasi manfaat ERP. Dengan demikian, penggunaan ERP akan dapat meningkatkan dan manfaat sistem dapat dirasakan secara optimal. Ready next. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas besar mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi pada bagian C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.